Nurjati. Saya Halim Satia. Di episode kali ini kita akan membahas seputar berita asuransi syariah. Tentunya kita nggak berdua aja ya. Nah, betul banget tuh Kak. Nah, pada kali ini kita telah kedatangan tamu Demisioner Berita Asuransi Syariah periode 21. Nanti kita panggil aja ya, betul banget Kak. Kepada Kak Kairisa dulu silakan. Hai Kak. Ya, terima kasih ya. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Ya, begitulah ya kan, dengan mahasiswa akhir dari sebuah skripsi, ya tugas akhir harus diselesaikan mengejar deadline sudah ya. Masya Allah ya Kak ya. Masih dalam kesibukan seperti itu. Mohon benar ya Kak. Amin. Ya, semuanya. Sebelum itu, terima kasih Kak sudah menghadiri podcast kita kali ini. Sama-sama, ikut tertarik juga gitu kan dalam mengisi acara podcast yang diadakan oleh KFS Asuransi Syariah gitu. Karena udah beberapa tahun lalu baru kali ini nih nengok kayak gitu, oh ada ya ternyata sekarang gitu. Keren banget kan? Iya. Jadi selamat buka podcast ini mulai dari Semoga nanti kedepannya lebih mantap lagi ya podcastnya dan bisa menginspirasi masyarakat lainnya. Boleh nggak nih Kak ini pertanyaannya tentang biologi yang kami nggak jelaskan Oke, sip. Seperti yang diketahui oleh masyarakat asuransi syariah, maka namanya Hairul Bisa, tapi biasanya dipanggil dengan Jod karena berasal dari Aceh gitu. Karena kan di Aceh itu mayoritasnya perempuan itu dipanggil dengan sebutan Jod gitu, walaupun tidak semuanya, tapi ada beberapa. Nah, terus selanjutnya kalau geografi pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA di Aceh. Nah, setelah itu baru kuliah ke Bukit Tinggi lagi loh, yaitu mengambil jurusan akuntansi syariah. Oh, berarti Kak Jud ini memang asli orang Aceh? Iya, emang asli gitu kan. Dari campuran nggak ada sama sekali gitu. Jadi di sana selesai SMA langsung ke Bukit Tinggi gitu kan. Nah, jadi orang tua, keluarga semuanya di Aceh gitu. Jadi sekolah di sini ya cuma sendiri aja gitu. Kenapa nih Kak? Kan di Aceh ini kan banyak nih Kak universitas yang lain. Kenapa harus memilih Bukit Tinggi? Iya, walaupun nggak di Aceh kan sebelum ke Bukit Tinggi juga ada Nah, itu banyak banget loh pertanyaan yang ada dari beberapa orang yang kayak berbincang gitu kan, kenapa yang memilih Bukit Tinggi sebagai fakultas ataupun kayak perguruan tinggi yang ambil. Jadi dua sih penyebabnya. Yang pertama, pas dulu kita pas SMA dengan jurusan kan, nah di sana kakak tuh milihnya tuh pengennya di daerah Padang nih. Nah jadi tuh saya di situ ada dulu bulu kan dulu IAIN gitu, jadi tulisnya situ IAIN Bukit Tinggi Street Padang gitu. Nah jadi kan milihnya tuh, oh ini berarti di Padang nih, udah nggak aja itu. Berarti kesalahan teknis gitu kan? Iya, teknis. Soalnya kan nggak pernah punya informasi kalau di Padang tuh banyak loh daerah-daerahnya yang karena orang lain atau luar yang menilai Sumatera Barat ini semua Padang kan, betul banget, nggak ada tinggi dibayangin mau dibahas gimana itu pasti Padang semua gitu ya. Berarti ini udah caranya kalian Nah, terus ada yang kedua, kenapa aku memilih tempat ini? Pertama, tempat ini kayak sama aja sama profesi Aceh gitu, masih memprioritaskan agama dan adatnya gitu. Nah, bagi kakak, pendidikan itu walaupun ada sih beberapa orang yang berpendapat kalau kita di daerah mana itu ya yang menentukan kita gitu. Bagaimana kita itu ya kita gitu. Tapi bagi kakak itu ada dua, yang pertama kita, yang kedua lingkungan kita gitu. Nah, jadi kadang-kadang aja lah kalau kayaknya cocoknya di sini gitu. Nah, itulah kenapa sempat terbang ke sini untuk perguruan tinggi yang kak pilih gitu. Sempat ada kendala nggak nih Kak dari keluarga pihak laki-laki untuk ke sini gitu, karena jauh ya. Pertama, kalau orang tua kakak karena masalah pendidikan kan kakak dari SD, SMP, SMA udah sekolah di sana nih. Kakak udah ngikutin kemauan orang tua kakak gitu. Nanti kalau
kakak udah tamat SD, kakak masuk sekolah sini, masuk SMA sini, gitu kan. Nanti udah ditentukan Udah ada ya. keputusan gitu. Nah jadi giliran mengambil kedua itu diserahin gitu. Kebanyakan ketika kita sedang keluar dari SMA itu kan pemikiran kita udah mulai matang nih. Nah disitu berarti kita udah bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Gitu. Ya udah berarti bilang aja ayah ibu bisa lulus di sini, gimana nih mau ngambil atau enggak gitu. Setelah kalau kamu tanggung jawab sama diri kamu sama pilihan kamu ya seperti itu. Kayak gimana nih kak? Kan Bukit Tinggi dengan Aceh ini kan nggak dekat ya kan kak? Siapa tahu ada kan kesempatan dengan mereka Aceh. Ya, kira-kira tuh berapa jam, berapa hari? Gitu untuk jalannya mungkin kalau dari sini tahapnya bisa kalau mau ke Aceh itu bisa menggunakan transportasi udara sama ya kayak bus gitu kan. Tapi kalau kakak lebih suka naik bus gitu, kenapa? Karena kan kita melalui beberapa kabupaten, beberapa daerah yang belum pernah kita lihat sebelumnya nih gitu kan, kayak Medan, Pekanbaru, Binjai gitu. Nah jadi kalau untuk durasi waktunya dari sini ke Medan itu sekitar 29 jam. Dari sini ke Medan aja gitu kan. Ini tergantung itunya juga sih transportasi yang kita naik itu apa gitu. Dia kan ada di berbagai bus-bus yang ke sana gitu kan. Nanti dari Medan ke Aceh itu naik travel lagi sekitar 9 jam atau 7 jam baru sampai. Ikutin aja destinasi di Aceh itu bagus-bagus loh gitu, bukan cuma dari sekedar wisatanya, pendidiknya, adatnya, tapi ada yang suatu hal yang tidak kita dapat di daerah Kayaknya bagus deh kalau kita cari calon suami itu di ada daerah ya. Apalagi ya jadi terkenal dengan agama Islamnya yang sangat kuat kan ya. Di sini terkenal dengan agamanya yang kuat, adatnya yang lama, orangnya suka santun. Tapi hal itu kan seiring dengan berputarnya waktu pasti ada yang berubah, ada yang maju, ada yang berkembang gitu kan. Nah jadi kita kayak pandai-pandai aja lagi menanggapinya gitu. Oh gini. Jadi dari semua setiap peristiwa itu ambil hal positifnya dan buang yang negatifnya. Nah, itu kan tentang ya. Nah, kemarin waktu kita dengar Kak Judin merupakan salah satu pionir pertama dari kita profesi saya. Dia kok bisa sih Kak masa terbentuk ini tentang profesi saya? Oke. Nah, jadi awalnya itu HMPS 2021 itu dulu ketuanya itu Bang Indianu gitu kan. Nah, di sana bidang internalnya menyesuaikan bahwasanya kenapa kita nggak buat akuntansi gitu. Nah, jadi kan timbul pertanyaan nih, kenapa aku duta gitu kan. Nah jadi duta akuntansi itu dulu misi-misinya itu adalah sebagai top model atau top model dalam masyarakat atau masyarakat gitu. Duta akuntansi ini memperkenalkan jurusannya, menarik perhatian masyarakat untuk berkembang dalam lingkup akuntansinya, baik secara akademik maupun non akademik. Nah itu sih awalnya gitu. Nah pas awal itu diadakanlah sama bidang internal periode 2021 gitu kan, diadakan audisinya nih yang kemarin melalui beberapa tahap sih. Yang pertama itu ada tahap administrasi, yang kedua ada tahap kayak ujian gitu kan secara akademik, yang ketiga itu ada penampilan minat dan bakat, dan yang terakhir ada wawancara. Minat dan bakatnya itu apa aja ya Kak? Kalau besok dijawab ini sama ya. Nah dari minat dan bakatnya kemarin itu ada beberapa ya, tergantung dari kemampuan finalis-finalis yang mengajukan gitu. Ada yang nyanyi, ada yang nari, ada yang baca buku, ada yang bercerita, banyak sih gitu. Pokoknya ada yang sebagai mencontohkan dia memotivasi orang lain gitu, dimana orang lain itu bisa paham sama apa yang dia ucapkan gitu. Kayak macam-macam lah untuk
minat dan bakatnya itu tergantung diri finalis masing-masing gitu. Mereka mau apa yang mereka kuasai dan apa yang mereka ingin tampilkan gitu. Itu hanya di bagian sedih saja apa di bagian olahraga. Boleh. Kemarin di beberapa periode belakang ada yang bikin anyaman gitu kan, ada yang bikin kayak lukisan, boleh apa aja gitu. Karena kan dia minat dan bakat gitu. Dan apa yang kita dalami dan apa yang ingin kita tampilkan kepada orang. Nah, waktu awak mencalon itu apa minat bakat kakak? Kalau pas itu sih minat bakat kakak seputar kayak memotivasi orang gitu kan. Karena kakak juga orangnya saya agak suka banyak bergerak, nggak suka kayak terlalu publik gitu kan. Jadi kayak lebih tertutup gitu, tapi di dalam tertutup itu banyak reaksi atau banyak aktivitas yang kakak lakukan gitu. Karena orangnya nggak terlalu suka berinteraksi di luar gitu, atau kayak ada apa koneksi di luar tuh kurang gitu. Terus kakak dari duta hutan sendiri ini emang keinginan kakak sendiri atau ada dorongan dari orang lain yang bikin Indonesia? Nah, jadi ini sedikit informasi ya. Pada maba tahun 2019, nah pas waktu itu kan maba masih offline ya di SD di lapangan. Di sana tuh kemarin kakak terpilih jadi Wing Fakultas Studi 2019. Dari situ nih kayak apa ya? Dengan dari 2-3 orang gitu kan dipanggil untuk mewakili Wing Fakultas apa nih gitu kan. Nah jadi kayak dari situ mulai tertarik, wow gitu kan, ini adalah merupakan suatu keberuntungan di mana awal saya memasuki dunia perkuliahan itu udah nampak gitu. Nah sebelum itu juga 2018 sebelum masuk perkuliahan maka juga ikut finalis kita lingkungan di Kabupaten Mulia gitu. Nah jadi kayak udah tertarik ke dunia seperti ya inilah gitu kan yang mendalami gitu. Walaupun banyak kekurangan tentunya yang kita lihat di universitas lain, tapi kayak apa sama itu belum coba gitu. Walaupun kita kayak nggak terlalu dapat kayak nggak dapat intinya nih apa penghargaannya apa yang nggak sampai ke PNS kita yang pegang, tapi setidaknya pas waktu kita bisa misi CV kita punya pengalaman di sana gitu kan. Nah dari situlah udah deh lanjut aja. Kira-kira nih ya kak, kan gimana nih perasaan kakak setelah menyatakan lulus sebagai duta akuntansi periode pertama di Kajari? Gimana dong? Coba cerita. Oke, kalau masalah perasaannya pasti kayak ada rasa senang juga iya gitu kan, karena bisa dipercaya buat membangun amanah sebagai duta periode pertama dari akuntansi gitu. Yang kedua ada rasa kayak gimana nanti ini, karena kemarin belum yakin kan, sebenarnya kakak juga nggak punya kayak ada yang ngasih masukan nih, karena kan pertama gitu, jadi nggak tahu mau ngaji sama siapa, mau cari kita sama siapa gitu kan. Nah yaudah deh, jangan aja Bismillah dulu aja gitu. Nah pada akhirnya kakak dibantu penuh sama HMPS akuntansi pada periode 2021 kemarin. Pertama pihak internal nih, nah itu di bawah KB ini kan ada support selalu tuh gitu, apa aja kegiatan kita gimana ini ya udah gerakan aja pihak internal untuk membantu kita gitu. Kan mengalir itu kan bagian dari internal gitu, jadi internal itu harus memang penuh membantu kegiatan kita. Gimana ya sih? Tertarik kan tertarik sih cuma masalah belum siap itu. Belajar sedikit belajar. Berarti sekarang bisa dikatakan kakak ini panutan dari duta, ya kan? Bukan tersepuh sih itu. Kayak lebih gimana ya? Kayak kalau ada yang mau ditanyakan bisa gitu. Kalau ada yang tidak bisa ditanyakan nanti kakak akan bisa punya jawabannya ya. Lain kali kita cari jawabannya dari beberapa sumber lainnya.
Anak masih kan kakak udah bagi dari anak masih omongan apa sih duta gimana sih duta tuh apa sih tujuan duta gitu. Oke, jangankan duta, ketua kelas aja pasti ada omongan yang tidak terlalu suka gitu kan, ataupun kayak ocehan. Pokoknya itulah hal-hal yang bisa membuat semangat kita drop gitu kan. Apalagi kakak pas kemarin periode pertama nih gitu kan, nggak tahu tekanan dari masyarakat, tekanan dari kegiatan yang mau diadain gimana nih nantinya gitu kan. Terus tentu pasti ada. Nah, cara menyikapinya adalah kita yang bertanggung jawab penuh atas diri kita sendiri. Ingat aja gitu, kita yang punya relasi tergantung diri kita sendiri gitu. Kita mau batasi sampai mana tergantung diri kita sendiri. Kita mau lepas diri kita sampai mana tergantung diri kita sendiri gitu. Ya udah, kemarin pesan kakak itu cuma kayak apa ya? Silakan mereka anggap duta itu tidak penting, ataupun silakan anggap mereka relasi itu tidak penting gitu. Secara mungkin gini aja, itu baik masyarakat yang menganggap sewenang ataupun bukan masyarakat Indonesia ya. Nah, akhirnya gini, mereka cuma memikirkan diri sendiri, sedangkan kakak memikirkan mereka masyarakatnya gitu. Jadi kan kayak mereka cuma memikirkan diri sendiri gitu, maka memikirkan mereka semua gitu kan. Jadi apa? Enggak harus memikirkan itu gitu. Ya udah, kerjakan yang menjadi tugas kita, lepas yang kita menjadi tugas kita. Sempat nggak sih kak dengan omongan Mungkin kalau ada enggak, karena kayak apa ya, nggak terlalu peduli, terus nggak terlalu membuat masuk ke hati gitu. Tapi kalau hal itu membuat bisa kayak apa ya, dan berarti paling ingat nih visi misi aku masuk ke sini apa gitu, perjuangannya masuk ke sini apa gitu. Masa cuma karena omongan yang membuat sedikit itu jadi drop lagi gitu. Jadi kayak lebih ke balik ke tanggung jawab gitu. Mana besar-besaran tanggung jawabnya dilepas atau tanggung jawabnya dijalankan. Nah, tadi kan ada visi-visi kakak dulu. Setahu saya itu tadi ada visi-visinya gitu. Apa tuh visi-visi kakak? Oke, untuk visi-misi kakak kemarin itu meningkatkan potensi masyarakat akuntansi syariah baik itu dalam akademik dan non akademik gitu. Nah, itu kan visinya, pasti di balik visi ada visi dong, cara untuk menjalankan visi itu. Yang pertama, kakak ikut aktif dalam kegiatan akademik kampus gitu, baik itu di dalam olimpiade gitu, kelas khusus gitu. Nah, dari situ kan juga akuntansi dapat dinilai gitu kan, bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat akuntansi. Yang kedua, itu ikut serta dalam non-akademik seperti lomba-lomba yang lain, pidato atau puisi cerpen karya ilmiah gitu. Nah, makanya setelah menjadi duta, kakak juga ikut berperan dalam HMPS, yaitu di bagian akademik akuntansi. Nah, jadi dalam akademik akuntansi itu untuk lomba nih gitu kan, lomba akuntansi gitu aja. Jadi kakak udah bermasuk sama yang mengerjakan atau melaksanakan kuliah khusus. Siapa nih yang bisa dominan di kelas khusus ya, kakak itu dominan. Oh ini. Nah, setelah itu kakak udah masih sama Pak Koni. Jadi jalannya akademik itu tetap gitu. Jadi kerjanya MBS dengan kita itu sejalan. Kan tadi itu udah membahas tentang visi kan. Kan tanpa ada punya visi dan misi ini pasti ada juga programnya kan. Kita ketahui bahwa duta itu kan juga banyak ya kan programnya. Nah, di sini kami mau nanya kakak apa program yang telah kakak jalankan dan apa yang belum terjalankan. Mungkin kalau yang belum terjalankan sosialisasi jurusan akuntansi syariah di sekolah. Nah, yang kedua itu mengadakan baca bersama di perpustakaan. Habis itu kelas khusus. Habis itu ada kelas duta. Terus ada beberapa kegiatan yang memang diikutsertakan duta dalam MPS gitu. Kayak menghadiri acara pembukaan gitu, acara studi tour, acara studi banding gitu kan, itu juga dibawa gitu kan. Atau kayak adanya silaturahmi dengan panti asuhan itu dikaitkan dengan duta gitu.
intinya tuh duta ini kayak bagian dari perwakilan masyarakat sama kayak ketum. Ketum kan dia punya organisasi sendiri gitu kan. Nah, di bawah itu tantangannya ada sekum, bendahara gitu kan. Nah, dan ada duta. Itu sih yang udah terlaksana, tapi ada yang beberapa yang tidak terlaksana, itu adalah mewujudkan duta fakultas. Dan itu sampai sekarang belum tercontoh karena di fakultas kayak gitu yang punya duta cuma akuntansi syariah gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita mewujudkan duta fakultas dengan yang lain tidak ada duta fakultas gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang tidak terwujud, mungkin kayak mengadakan acara besar-besaran gitu. Kayak kemarin kelas dutanya cuma khusus akuntansi syariah kan. Nah, yang ingin dilaksanakan di kelas sebelumnya itu adalah kelas duta selingkuh fakultas. Itu kan tentang proker yang telah dijalani dan yang belum terjalani. Nah, sekarang itu kan nggak selalu kita punya tugas proker. Nah, proker itu kan nggak setiap hari kita lakukan. Kan ada juga dibagi dengan kebutuhan yang lain kayak kegiatan, kayak istirahatnya gimana gitu. Gimana sih kakak membagi waktunya kayak gitu? Jadi gini, kalau ditanya mana yang penting dengan organisasi, kita itu sebagai organisasi kan, dan pendidikan. Keduanya, pendidikan ini adalah kewajiban, sedangkan duta ini adalah pilihan. Nah, ketika kita berani sedang berpendidikan mengambil suatu pilihan yang tidak aman, berarti kita berani untuk bertanggung jawab keduanya. Bagaimana kita memanage pendidikan, bagaimana kita mengimbangi dengan duta. Nah, jadi pas waktu itu kakak ada yang dulu nih dari kakak sendiri sebelum kakak mengambil duta ini gitu kan. Aku nanti bagi waktunya gimana ya? Nah, jadi pada dasarnya tetap kakak memprioritaskan pendidikan. Kenapa? Kalau kakak tidak memprioritaskan pendidikan, bagaimana kakak membagi ilmu untuk menjalankan visi atau misi dari duta ini? Nah, untuk menjadi duta perlu ilmu kan? Nah, jadi kalau kakak nggak fokus ke pendidikan, kakak dapat ilmunya dari mana untuk menjalankan ilmu? Nah, jadi tetap prioritaskan pendidikan, namun jangan tinggalkan tanggung jawab yang sudah kita ambil. Ya. Terus, apakah cara pendaftaran kakak daftar duta nih ya? Apakah harus kita daftar dulu organisasi atau boleh di masyarakat, terutama akuntansi ya? Boleh di semua masyarakat akuntansi untuk daftar sebagai duta. Oke, sebetulnya tidak harus duta itu menjadi bagian dari HMPS. Boleh ada kata nggak masuk HMPS tapi menjadi bagian dari duta boleh. Tapi dengan catatan apapun kegiatan HMPS dia harus berserta. Mulai dari rapat harian, bulanan, evaluasi dia harus ikut gitu. Karena kayak seperti bidang eksternal itu kan biasanya mengadakan studi banding, studi itu terus promosi akuntansi syariah ini ke swasta kan. Nah, itu harus dikonfirmasi sama kita gitu. Kita harus dibawa. Nah, jadi boleh jika kalau nanti teman-teman nih nggak mau masuk HMPS tapi mau masuk duta nggak apa-apa gitu. Tapi dengan catatan apapun kegiatan dari HMPS kita kayak serta dalam penunjangan HMPS ini. Kira-kira apa lagi nih mau bertanya? Ya, masih itu kan, masih kayak di sini tanya aja. Boleh nggak harus seputar psiko apa yang bisa ditanya itu karena kan jarang-jarang loh kita bisa kumpul-kumpul gini gitu kan. Apalagi bentar lagi udah bulan Agustus nih ya. Iya, kan kalau kakak lulus duta ini kan kakak sendiri aja kan yang merasakan gimana perasaannya gitu. Kalau kakak gimana? Tanggapan kita gimana gitu? Mungkin kalau untuk karir itu orang tua juga orang tua pasti support gitu. Tapi ada nantinya di sana nih segala sesuatu hal yang kakak lakukan di luar pendidikan yang masih itu berdampak positif. Padahal kakak cuma cerita aja nih, cuma bukan kegiatan
pasangan itu di luar pendidikan jarang mencari mantu. Kenapa? Orang tua itu pasti fokusnya ke pendidikan, bukan pilihan selain dari pendidikan. Nah, jadi mereka juga tidak menutup kemungkinan nggak boleh selain berpendidikan itu nggak boleh ambil apapun gitu kayak organisasi gitu atau enggak. Jadi orang tua kakak itu cuma berkesan masih bersinarnya lampu hijau dan ada lampu merah yang menyala. Nah, jadi ketika kita kayak udah ya intinya tuh kita udah besar gitu kan, udah bertanggung jawab sama diri kita sendiri, berarti kita tahu mana yang baik dan mana yang enggak gitu. Nah, walaupun kita tahu pendidikan itu nomor pertama, nomor satu gitu, kalau kita membangun kayak gitu itu kan suatu skill yang akan kita asah gitu kan. Karena sebenarnya banyak sih gitu, kayak public speakingnya gitu, kayak gimana keberanian kita, bagaimana cara kita di dalamnya gitu kan. Ya udah kayak tanggapannya nggak terlalu wow kali karena takut nggak bisa menjalankan dengan baik gitu. Nah, habisnya tuh kita berpindah dulu baru orang lain bisa melihat sebisa mana potensi yang akan kita lakukan. Kami balik lagi kami aja nih yang bertanya. Sekarang boleh lah ya satu pertanyaan ada dua gitu. Oke, mungkin karena udah lama ya kan dari di HNPS periode 2021 gitu kan. Nah, mungkin boleh dong kakak tahu nih kalian sampai sekarang perkembangan HNPS itu udah sampai mana gitu. Jadi kan saya tahu nggak bisa kasih saran masuk gitu kan, atau ada kendala gitu di dalamnya. Kira-kira ibadah internal aman sih kak, ibadah bidang-bidang aman, cuman yang kemarin ini kita juga kan karena yang dibahas kakak itu tuh kami itu belum menemukan gimana sih waktunya biar antara kita dengan HMPS itu bisa menyatu gitu kan. Mungkin ada gitu dari kakak apa resep-resepnya biar kami itu keluarganya tinggi gitu Lagi lagi. jadi ini apa untuk bagaimana untuk mengkaitkan HMPS dengan duta itu cukup kayak itu aja seperti yang udah kakak jelasin tadi, ikutkan duta itu dalam kegiatan HMPS gitu. Nah, caranya itu ajak duta untuk bergabung dalam HMPS apapun kegiatannya, mau dari PBAK gitu, mau acara-acara apapun, rapat harian, rapat mingguan, evaluasi, ikutkan dia gitu. Karena dia bagian dari HMPS itu. Dan balik lagi ke diri sendiri gitu kan, kita yang duta itu kayak mencalonkan diri gitu kan, duta itu kayak menampilkan diri, oh aku bisa mengemban ini gitu kan, aku bisa menjalankan amanah ini gitu kan. Nah, berarti dia punya tanggung jawab besar di dalamnya, apapun situasinya dia ada, dia harus tetap menjalankan visi dan misinya yang sudah kayak dipaparkan pas ketika ingin mencalonkan duta. Setelah jadi duta ini udah selesai juga dari kakak menjadi duta, ada nggak sih merasakan perubahan dengan diri kakak setelah menjadi duta atau perubahan? Mungkin kalau kayak apa ya, kayak untuk perubahan itu nggak terlalu aktif lagi gitu kan, atau kayak nggak terlalu monoton lagi nih kayak kegiatan-kegiatan kita gitu kan. Nah, tapi selesai menjadi duta kakak berpindah menjadi putri pendidikan provinsi Aceh. Berdua gitu kan, jadi kayak tetap gitu loh. Nah, selesai dari jadi duta kakak ikut audisi pemilihan duta putri pendidikan provinsi gitu. Apa saat itu kan kamu calonkan diri, ya alhamdulillah dapat kesempatan menjadi putri pendidikan provinsi Aceh yang mewakili provinsi pendidikan nasional. Nah, tapi sayangnya pas ketika itu kakak nggak bisa hadir untuk mewakili provinsi pendidikan nasional nih, karena pas waktu itu kakak semester 7 kan diiringi dengan magang KKN. Nah, setelah kakak konfirmasi sama Kapolri untuk ikut ke tingkat nasional mewakili provinsi dalam pemilihan ajang Duta Putri Pendidikan di Indonesia, kakak bilang
lanjut mau magang atau melanjutkan audisi. Karena pas waktu itu magangnya kalau tahun ini nggak bisa berarti tahun depan memang harus magang gitu. Jadi otomatis semesternya harus bertambah gitu kan. Nah, jadi kayak seperti yang Kak P bilang tadi, kakak kita memprioritaskan pendidikan. Ya udah, kakak stop sampai di tingkat nasionalnya, tapi tetap aktif gitu. Dalam kontribusi kemarin ada beberapa sharing pendidikan dari Provinsi Aceh dengan Kalimantan gitu, ada dengan Jawa Barat gitu. Jadi tetap kayak mengekspos diri gitu, nggak stuck selesai di tahun saja berarti sampai itu tidak gitu. Tapi tetap kayak coba lain gitu kan, nanti Indonesia bisa dibandingkan sama yang kayak kita mengajarkan sesuatu hal itu pasti tidak akan pernah berhenti, kami begitu juga untuk belajarnya. Nah, kakak ini kan istilah Belanda sebagai istilah pendidikan Aceh gitu ya. Kak, sedangkan kakak di sini gimana dulu kakak menjalaninya gitu? Oke, mungkin kalau untuk menjalankan proses dari pendidikan Provinsi Aceh itu tidak efektif, rasanya kalau kita tidak terlalu gitu kan. Namun ada beberapa hal yang dapat kita lakukan juga. Nah, zaman sekarang kan zamannya udah cukup nih, semua bisa menggunakan teknologi gitu kan, ataupun media sosial. Nah, manfaatkanlah itu untuk mengekspos lainnya gitu, seperti motivasinya, seperti kegiatannya gitu. Nah, jadi rencana setelah lulus dari sini, kakak akan balik ke Aceh, akan kayak merealisasikan gitu. Walaupun di 2023 udah buka nih pendaftaran di pendidikan. Oh iya, kok kalian mau ikut? Gak apa-apa kok. Semua provinsi di Indonesia tuh diikutkan gitu kan. Di Indonesia ada beberapa provinsi gitu kan. Nah, mereka diminta satu perwakilan putra sama putri dari daerahnya gitu. Nah, sekali bukanya di bulan Juli ini gitu. Mungkin ada perpanjangan gitu kan, kalau teman-teman mau ikut ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nah, jadi itulah mengkondisikan keadaan dengan alat yang bisa kita gunakan. Karena ada satu hal itu, kita melakukan suatu hal, kita jangan dulu lihat kelengkapan dari suatu peralatan. Tapi baiknya kita bertindak dulu, baru bisa dilengkapi dengan peralatan yang ada. Nah, sesuai dengan kata-kata Islam adanya bekerja atau usaha tanpa doa itu kan sia-sia. Nah, terus doa tanpa usaha itu kan sombong aja nggak bisa. Itulah artinya gitu. Sama seperti kita dalam pendidikan, ya apalagi kuliah gitu kan, banyak akademik dari masyarakat akademisi sendiri nih. Ketika melakukan perkuliahan itu nggak ada perlengkapan ataupun fasilitasnya gitu kan. Nah, mereka kayak kurang nih untuk belajar atau aktif dalam perkuliahan gitu. Seharusnya itu bisa kita imbangi ketika kita sudah menjalankan, baru kita lengkapi dengan fasilitas. Jangan tunggu pada fasilitas dulu baru bergerak. Nah, itu kan sih tentang kan, bukan kita bahas tentang perkuliahan kali ini. Jadi kayaknya di sini sebuah dikupas ya. Kayaknya sudah kita bahas di sini. Nah, dari semester 1 sekarang nanti kan dia perasaan kakak ada masih kendala dalam perkuliahan. Sesuai kak dengan ekspektasi kakak walaupun sebulan terus Mungkin ada dua sih ya, dari internal sama eksternalnya gitu kan. Mungkin kalau eksternalnya kan dengan lingkungannya gitu. Nah, kakak secara itu kan dari Aceh gitu kan, pasti asing sama bahasanya, sukunya, keadaannya gitu kan, itu pasti kayak membuat wow, gimana nih nanti gitu kan. Karena kita nggak bisa memajukan ego kita terus tetap kakak pegang terbunyi gitu. Ada kakak, bahasa kakak, sifat kakak gitu, nggak bisa gitu kan. Karena kakak kuliah itu di lingkungan orang gitu kan. Jadi kita harus bagaimana nih buat menyesuaikan diri gitu kan. Yang pertama mungkin kayak bahasa gitu kan. Nah, itu cukup jauh lah gitu, beda gitu kan, bahasa Aceh, bahasa Minang, dan bahasa Indonesia gitu. Nah, selama kakak kuliah di sini, Pak, kakak belum pernah menggunakan bahasa Minang gitu. Oh, berarti kakak nggak bisa di bahasa Minang? Dibilang bisa, nggak bisa sih bisa, tapi ketika kakak ngomong bahasa Minang tuh banyak yang ketawa gitu kan. Jadi kayak bikin gimana Nadanya berbeda ya. Tapi dia kakak berusaha untuk memahami gitu kan. Kan untuk
untuk memahami itu sesuatu yang perlu gitu kan, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk beberapa hal dari kedepannya gitu. Nah yang kedua dari faktor lingkungan, mungkin ada beberapa penyesalan dalam masalah pendidikan. Yang pertama, setelah kakak sadar nih dari semester 1 sampai semester 8 ada beberapa penyesalan yang nggak bisa kakak ubah sama sekali. Dan ini mungkin bisa kan dari motivasi untuk teman-teman selanjutnya. Yang pertama, di aku ini kakak tuh kayak kurang sportif dalam dunia perkuliahan selama kuliah gitu. Karena kayak lebih banyak menyia-nyiakan waktu. Nah, jadi kayak sekarang ini terasa gitu. Wah, kenapa ya aku dulu nggak seperti ini? Kenapa ya dulu aku nggak seperti ini? Kenapa aku nggak lebih giat belajar? Kenapa aku dulu nggak giat dari potensi gitu? Kenapa aku dulu nggak dari awal fokus ke beberapa skill yang menunjang karir gitu? Nah, kenapa? Karena kayak di umur kakak sekarang ya, udah menanjak sekitar 20-an ke atas, sebenarnya itu gak berpikir bahwa misalnya jangan sangat ketinggalan dari beberapa motivasi yang lain gitu, atau beberapa orang yang lain gitu. Walaupun kita sebagai manusia tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, tapi bisa hal tersebut yang menjadi kayak pembangun diri kita sendiri gitu. Di umur sekarang banyak orang-orang yang kayak karirnya bagus, walaupun sudah kuliah ya gitu. Dia udah bisa kayak kerja sambil kuliah gitu kan, di perusahaan lah, di beberapa sosial media bisa membangun karir gitu kan. Dan terus mereka juga udah bisa punya pendapatan sendiri gitu. Kakak waktu itu kan banyak orang yang udah punya pendapatan itu sejijir gitu. Jadi kan aku sampai ini kemana gitu kan. Aku kayak mana ini gitu kan. Jadi pernah kayak ada rasa aku gagal gitu kan. Tapi kayak balik lagi, aku masih muda, aku masih punya harapan, aku masih punya jalan, jadi masih punya kesempatan. Nah itu. Terus faktor internal keduanya adalah balik ke pendidikan yang kita bentuk. Nah sama seperti yang pas waktu dari akan nih ada beberapa ngomong bahwasanya dalam pendidikan itu yang membentuk kita itu adalah diri kita sendiri, bukan kampus, bukan pabrik yang kita pakai. Nah berarti di sana yang bentuk kita dalam dunia pendidikan itu, dalam dunia perkuliahan itu kita, bukan kampus gitu, bukan ternamanya kampus kita, ternamanya rektor kita, bukan gitu. Berarti kita sendiri dong gitu kan. Di situ mikir kok saya bisa ketinggalan ya gitu, gimana letak salahnya? Sedangkan kita tuh kan orang yang terdidik gitu kan. Kenapa kita nggak berusaha kayak lebih giat lagi gitu untuk menggali kondisi-kondisi itu yang sangat disayangkan. Karena kebanyakan itu mahasiswa sekarang tuh kayak datang masuk kelas belajar pulang gitu. Nah walaupun dapat apa yang dipelajari yang masuk sama keluar. Kakak dulu seperti itu juga gitu kan, ada beberapa hal seperti itu. Jadi sampai sekarang itu tersadarkan. Waktu kuliah aku udah hampir selesai nih gitu kan. Aku kayak mana ya? Kayak dibilang gagal enggak juga, dibilang kayak drop enggak juga, tapi ada hal yang kurang gitu. Nah jadi kayak ini udah di akhir gimana ya, itu balik lagi. Kalau sesuatu hal yang tidak berlalu itu kita ubah nggak bisa kan, sekeras apapun kita ubahnya nggak bisa gitu. Jadi dia itu kita perbaiki ke depan, apa yang hal bisa kita perbaiki supaya hal itu bisa memberikan faedah yang baik untuk kita, ya udah jalankan dan kembangkan. Kalau semester 8 nih, gimana tuh perkembangan skripsi proposal? Oke, mungkin kalau sudah cerita di sini boleh sih. Mungkin untuk sotro udah selesai, buku udah selesai, tes TOEFL udah selesai. Nah kemarin udah dekat sidang, jadi nunggu informasi dari dosennya. Doain ya, semoga lancar gitu kan. Nah, kayak apa ya, masih di tahap deg-degan gitu kan. Ini udah selesai kuliah
ada ini nanti sesungguhnya kemana gitu. Itu bener kayak satu pertanyaan sekarang kayak menghantui banget gitu kan. Gimana ya gitu. Pasti nggak kakak aja nih kan, pasti kayak mahasiswa akhir sekarang tuh pasti udah gitu kan, udah campur aduk pikirannya nih, sebenarnya mau kemana gitu kan, mengejar karir atau buka usaha atau berkeluarga gitu kan, ya gitu ya. Jadi kayak ada beberapa hal yang harus dipersiapkan gitu untuk menunjang karir setelah selesai kuliah gitu. Ada nggak pentingnya kakak untuk melanjutkan studi lagi? Untuk melanjutkan studi dari 100% bisa ya kak, dari itu besar kan kayak apa ya, entah kenapa di dalam dunia pendidikan secara pribadi kalau saya bilang rajin saya rajin, kalau dibilang pintar gue juga bermanfaat gitu kan, tapi kakak tuh pengen menjadi sesuatu hal yang kayak pengen menjadi suatu hal itu di atas rata-rata. Nah, bukan berarti kakak memikirkan bahwa rata-rata jadi kakak kayak berpendapat, namun kakak cinta dengan pendidikan dari SD gitu kan, SD, SMP, SMA. Begitu juga dengan poster-poster dari pendidikan tersebut. Karena setiap perputaran global atau setiap kemajuan dari dunia itu pasti ditambah pendidikan, baik itu dari teknologinya, dari pemasarannya, dari alamnya, dari apa ya, semua benar-benar pendidikan gitu. Jadi kayak cobalah dulu gitu. Nah, untuk rencana studi lanjut S2 ada, mungkin kalau untuk prodinya jurusannya diambil tetap akuntansi gitu. Jadi kenapa akhirnya akuntansi ini setelah 4 tahun akuntansi ini banyak puncak dari segala adalah akuntansi. Mengapa tidak? Jelas akuntansi ini ribetnya uang bermain dengan angka, bermain dengan nominal dari uang. Semua itu perlu uang, bukan? Banyak seorang yang bilang bahwa itu bukan segalanya, tapi segalanya itu perlu uang. Bukan dalam jangka pendidikan, jangka ibadah juga perlu uang kan? Pergi haji perlu uang, mau sedekah perlu uang, walaupun bisa selain uang gitu kan. Jadi kayak kakak tuh pengen jika nanti dikasih kesempatan pengen mengambil prodi akuntansi tapi fokus ke pemerintah ataupun ke kayak ke saja enggak kayak ke publik ke pemerintah itu ya, akuntansi publik. Nah, lebih ke sana. Kenapa? Secara bisa cerita ya, karena menurut kakak akuntansi syariah ini adalah suatu struktur atau dasar bagaimana kita menjalankan pekerjaan itu berstandar syariah, berjalan dengan sesuai yang sudah dituliskan dalam Al-Quran dan hadis gitu kan. Nah, ketika itu kan dasarnya gitu. Untuk S2-nya kakak ambil akuntansi publik, itu berarti akuntansi bagaimana kita menjalankan akuntansi syariah ini ke dalam kultur, ke dalam lingkup pemerintah. Berarti dalam arti kata bagaimana kita melakukan akuntansi di dalam pemerintah, bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita alurkan, bagaimana bertanggung jawabnya, dan apa yang dapat kita evaluasi dari yang kita kerjakan. Nah, jadi mengingat nih di Indonesia regulasi untuk korupsi itu besar kan, jadi kayak tertarik, bukan disalahkan pejabatnya juga enggak, bukan disalahkan kerjanya juga enggak, tapi kita balik lagi kita kemudian nih kita melihat potensi Indonesia sekarang di bidang akuntansi, berarti di bagian keuangannya yang juga sangat merosot karena ada beberapa hal tolak, penyimpangan lah, penimbunan lah, gitu kayak banyak kan. Nah, kita sebagai anak muda nggak mungkin menyalahkan pejabatnya karena kita nggak tahu apa yang mereka kerjakan sekarang, gitu kan, dan apa yang ingin mereka alihkan ke depan sehingga mengeluarkan biaya yang begitu besar. Nah, berarti balik lagi pada diri kita sebagai anak muda ini
kita mendapat suatu permasalahan, kita harus bisa, bahkan harus nih ya, untuk menjadi bagian dari tersebut. Nah, bagiannya bukan memakai yang lain gitu, tapi kayak kenapa ya pemerintah aku sekarang seperti ini dalam pengelolaan dana. Nah, berarti aku harus terjun ke dalam pemerintah untuk memperbaiki ini semua. Walaupun di kata orang nih, ketika kita sudah dihadapkan dengan duit, semuanya akan berubah kan? Nah, padahal itu berarti tergantung ke kita diri sendiri. Gitu. Orang tidak bisa menilai kita, dan kita pun tidak bisa menilai orang. Balik ke situ aja gitu kan? Terus begini kan, ini kan dari perkembangan nih bahasa kita ada nih satu question dari orang-orang katanya, ngapain sih harus tinggi-tinggi banget pendidikan apalagi untuk wanita ya? Ini kan nanti ke dalam hidup juga gitu. Terus gimana keadaan kita dengan question dari orang tersebut? Secara pribadi, kita adalah wanita. Kita itu tentunya nanti akan menjadi seorang ibu, melahirkan anak. Nah, anak ini adalah merupakan bibit dari generasi sendiri. Nah, kita sebagai wanita berarti mempunyai hak dan kesempatan untuk berpendidikan tinggi untuk melahirkan generasi yang juga lebih terdidik. Kita sebagai kakak sendiri nih, kakak perempuan akan melahirkan anak itu berhak lahir dari orang yang terdidik. Nah, banyak sih kata-kata nanti perempuan juga di dapur itu suami apa gitu kan? Itu lain cerita setelah dengan suami. Nah, kalau kita udah berkeluarga nanti itu kan bisa ada dua pilihan gitu. Kita mau tetap jadi ibu rumah tangga atau ibu rumah tangga sekaligus dengan wanita karir gitu. Nah, itu kan tergantung kesepakatan kita dengan pihak suami atau nanti kepala keluarga bagaimana. Tapi intinya sekarang kenapa kakak kayak sangat berfokus pada pendidikan ini? Saya ada sebagai perempuan, saya ingin mewujudkan diri sendiri untuk menjadi wanita yang berpendidikan dan melahirkan anak yang terdidik nanti untuk mengalokasikan pendidikan ke bangsa sendiri. Jadi kalau itu mungkin yang ngapain sekolah tinggi gitu kan? Nanti kata orang banyak tuh kalau sekolah tinggi nanti jodohnya minder gitu kan? Kayak nanti takut lama nikahnya gitu kan? Nanti umurnya gimana gitu? Apalagi itu udah mau selesai perkuliahan itu pasti banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi balik ke diri kita sendiri gitu. Sebanyak apapun kayak dorongan dari orang, masukan gitu, kalau kita punya dunia sendiri, ya kita tetap melangkah gitu. Pilihan itu ada di kita. Jangan biarkan orang lain yang mengontrol kehidupan kita, tapi biarkan diri kita yang melalui. Semoga aja yang memberikan question tersebut sudah memahami gitu ya. Karena kan setiap orang itu punya jalan pikir masing-masing gitu kan, tidak semuanya sama gitu dan punya kayak kita masing-masing gitu. Kita nggak bisa mengalokasikan orang itu dengan perkataan yang seperti hal tersebut gitu. Ini Kak Nanti kita udah cukup apa nih Ya, Kak? ya. Boleh nggak motivasi untuk masyarakat yang sebelum kita tutup Kak kalau mungkin kalau motivasinya itu ini ya, sebanyak apa motivasi yang sudah kita ambil, kita dengar, kita baca, ataupun kita hendak gitu, ataupun kayak kita udah motivasi ini dulu, motivasi nih kan, ini aku mau ikut ini lah, ini aku mau ikut ini lah gitu. Jadi kayak ampuradul di dalam kan. Jadi intinya tuh tetap jalankan yang menjadi kewajiban kamu, menjadi kayak lebih fokus ke diri kita sendiri. Nah, fokus dalam pendidikan, apapun yang mau kamu kejar semasih ada waktu. Nah, karena ketika kamu sudah tua, kamu sudah jalannya lambat. Tapi ini bukan masalah bercerita dengan tua, tapi jalannya memang ketika kamu sudah tua, maka kamu akan lambat. Nah, dalam arti kata, ketika kamu sudah terlalu jauh, mungkin kamu nggak akan mempunyai kesempatan yang banyak. Nah, jadi masih kamu masih muda, kamu masih punya kesempatan yang banyak, tingkat yang
masukku, lakukan apa yang menjadi keinginan kamu. Jangan biarkan orang lain menggagalkan misi-misimu karena kamulah yang bisa menjadi pendukung dalam hidup dan masa depan kamu. Pokoknya jangan itu jangan termakan sama orang lain gitu kan. Karena ketika kita berhasil aja nggak semua orang suka loh gitu. Nah, apalagi kita gagal gitu. Tapi yang bisa tahu sama diri kita sendiri kalau potensi kita sampai kemana ya cuma diri kita sendiri. Mungkin itu jadi motivasi dari Kak Cul untuk masyarakat atau syariah. Terima kasih untuk Kak Cul. Ya, sama-sama. Ya, sekali ya bisa semoga apa yang Kak Cul lakukan sekarang bisa dilakukan juga oleh orang. Terus kalau kita butuh sesuatu nih, maksudnya kayak support system mungkin bisa loh. Pasti gitu kan. Apa mungkin lanjut terus untuk MPS-nya, semangat terus, berkembang terus. Pokoknya jangan kayak down dengan dia MPS lain gitu. Kalian yakin kan bisa menciptakan sesuatu hal yang berbeda, walaupun nilainya tidak sebanding dengan dimiliki oleh orang lain. Nah, mungkin podcast pada hari ini yang terakhir jadi diri juga. Sampai bertemu di podcast berikutnya. See you next time. Dah.